Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk membahas hasil diskusi kami. Jadi pembahasan yang pertama yaitu pengertian tata surya. Jadi pengertian tata surya adalah sebuah benda langit yang memiliki matahari, termasuk planet, satelit, asteroid, komet, debu, dan gas. Tata surya merupakan sistem antariksa tempat kita hidup yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang tersiap oleh gaya gravitasinya. Jadi satu objek-objek yang menentukan gaya gravitasi. Matahari adalah objek utama yang menentukan gaya gravitasi di tata surya. Matahari memiliki massa yang sangat besar sehingga memiliki gaya gravitasi yang kuat. Matahari adalah bintang deretan utama tipe G yang mengandung hampir 99,9% massa di tata surya. Gaya gravitasi matahari membuat planet-planet, asteroid, komet, dan benda-benda lain di tata surya bergerak mengelilingi matahari. Gaya gravitasi matahari juga menyebabkan pasang surut laut di bumi. Gaya gravitasi matahari mempengaruhi jalur cahaya yang melewat dekat matahari yang dikenal sebagai lensa gravitasi. Selama gerhana matahari total, cahaya matahari dapat dibelokkan oleh gravitasi matahari. Yang berikutnya adalah B. Sejarah penemuan tata surya. 5 planet terdekat ke matahari selain bumi, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus telah dikenal sejak zaman dahulu. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengamatan pada 5 abad lalu membawa manusia untuk memahami benda-benda langit. Perkembangan teleskop menjadi regular dengan perkembangan penghitungan gerak benda-benda langit dan hubungan satu dengan yang lain. C. Struktur tata surya. Struktur tata surya terdiri dari matahari sebagai pusatnya, planet-planet, asteroid, komet, meteor, debu, dan kabut. 1. Planet-planet. Planet-planet di tata surya dibagi menjadi planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Kalau planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet lebih kecil, padat, dan orbitnya lebih dekat ke matahari. Kalau planet-planet luar lebih besar, ringan, dan orbitnya lebih jauh dari matahari. Yang kedua, benda-benda langit lainnya. Asteroid sanggup memisahkan orbit Mars dan Jupiter. Satelit-satelit penggiring planet, misalnya bulan, oval Earth, berbentuk piring pada bagian dalam tata surya. Matahari adalah bintang yang berbentuk hampir bulat dan tersusun atas plasma panas yang bercampur dengan medan magnet. Matahari memiliki diameter sekitar 1.392,684 km dan massanya sekitar 330.000 kali massa bumi. Yang ketiga adalah teori pembentukan tata surya. Tata surya terbentuk dari kabut gas yang
gas yang sangat panas dan berotasi dengan cepat. Sebagian dari gas tersebut terlempar dan mendidih menjadi planet yang lainnya terus berpijak dan membentuk matahari. D. Tata surya bagian luar. Tata surya bagian luar terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Planet-planet ini juga dikenal sebagai planet Jovian atau planet raksasa. Ciri-ciri planet luar yaitu memiliki ukuran yang sangat besar, memiliki massa yang sangat besar, memiliki banyak satelit alami, memiliki medan magnet yang kuat, memiliki suhu permukaan yang sangat rendah. Perbedaan planet luar dan planet dalam yaitu planet luar memiliki ukuran dan massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan planet dalam. Planet luar memiliki komposisi yang berbeda dari planet dalam. Planet luar memiliki struktur fisik yang berbeda dari planet dalam. Planet luar memiliki jumlah bulan yang lebih banyak dibandingkan planet dalam, dan planet luar yang terlihat tanpa teleskop. Jupiter dan Saturnus adalah planet luar yang dapat dilihat tanpa bantuan teleskop, sedangkan Uranus dan Neptunus harus diamati dengan bantuan teleskop karena lokasinya yang sangat jauh. Itu saja pertemuan saya hari ini. Saya kembali kepada moderator. Selanjutnya adalah pertanyaannya saya dari saudari Rining adalah bagaimana penelitian tentang asteroid membantu memahami asal-usul kehidupan di bumi. Jadi ada beberapa cara untuk mengetahui asal-usul kehidupan di bumi, yaitu 1. Kandungan air dan molekul organik. Beberapa asteroid diketahui mengandung air dan molekul organik yang merupakan bahan dasar kehidupan. Dengan mempelajari asteroid, ilmuwan dapat memahami bagaimana bahan-bahan ini dapat dikirim ke bumi dan berperan dalam asal-usul kehidupan. Yang kedua, dampak asteroid dan evolusi kehidupan. Penelitian tentang asteroid juga dapat membantu memahami bagaimana dampak asteroid besar dapat mempengaruhi evolusi kehidupan di bumi. Beberapa teori menyatakan bahwa dampak asteroid besar dapat menyebabkan kepunahan massal yang kemudian memungkinkan spesies baru untuk berkembang. Yang ketiga, asal-usul bahan organik. Asteroid dapat membantu bahan organik yang berbentuk di awal tata surya. Dengan mempelajari bahan organik ini, ilmuwan dapat memahami bagaimana bahan-bahan ini berbentuk dan bagaimana mereka dapat berperan dalam asal-usul di kehidupan di bumi. Apakah sudah paham? Terima kasih pertanyaan saudari. Pertanyaannya adalah apa bukti yang mendukung teori nebula? Jadi teori nebula adalah teori yang menjelaskan pembentukan tata surya kita dari awan gas dan debu yang disebut nebula. Berikut beberapa bukti yang mendukung teori ini adalah 1. Bentuk dan struktur planet. Planet-planet di tata surya bisa memiliki bentuk bulat dan struktur yang mirip, yang menunjukkan bahwa mereka terbentuk dari proses yang sama, yaitu pengumpulan materi dan nebula. Yang kedua, orbit planet yang teratur. Planet-planet di tata surya kita memiliki orbit yang teratur dan terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang tingka. Hal ini menunjukkan bahwa planet-planet terbentuk dari piringan gas dan debu yang berada di sekitar matahari. Yang ketiga, komposisi kimia planet. Planet-planet di tata surya kita memiliki komposisi kimia yang berbeda-beda, yang menunjukkan bahwa mereka berbentuk dari materi yang berbeda-beda di nebula. Apakah saudari paham? Terima kasih saudari. Dapat membantu
Ada beberapa cara untuk penelitian tentang atmosfer planet lain dapat membantu memahami fenomena perubahan iklim di bumi. Yang pertama yaitu satu, memahami proses atmosfer. Dengan mempelajari atmosfer planet lain, ilmuwan dapat memahami proses-proses yang terjadi di atmosfer, seperti efek rumah kaca, sirkulasi atmosfer, dan interaksi antara atmosfer dan permukaan planet. Yang kedua, perbandingan dengan bumi. Dengan membandingkan atmosfer planet lain dengan bumi, ilmuwan dapat memahami bagaimana faktor-faktor seperti komposisi atmosfer, tekanan, dan suhu yang mempengaruhi iklim planet. Yang ketiga, studi kasus ekstrim. Planet-planet lain dapat menjadi studi kasus ekstrim untuk memahami bagaimana perubahan iklim dapat terjadi dalam kondisi yang berbeda-beda. Contohnya, Venus memiliki atmosfer yang sangat tebal dan panas, sedangkan Mars memiliki atmosfer yang tipis dan dingin. Jadi, bagaimana saudara Gem? Apakah sudah paham? Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja tapi kami kurang lebihnya. Waalaikumsalam.